Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Oke, sobat Pak Syaf, apa kabar semuanya? Semoga sobat semuanya tetap berhasil dan tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, double masker kalau perlu. Hindari kerumunan ya. Masih COVID-nya belum selesai meskipun sudah melandai. Segera vaksinasi ya jika ada kesempatan. Oke, kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana bisa lolos beasiswa pendidikan Indonesia Kemdikbud ya. Mungkin sobat belum familiar dengan beasiswa pendidikan Indonesia karena memang ini masih merupakan angkatan pertama ya. Jadi masih angkatan coba-coba sebetulnya ini, makanya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistemnya. Nah, apa itu beasiswa pendidikan Indonesia? Beasiswa pendidikan Indonesia sebenarnya adalah rangkaian dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, kalau tidak salah episode 10 ya terkait dengan peningkatan kompetensi guru dan dosen. Nah, bedanya apa dengan LPDP? Sebenarnya tidak jauh berbeda karena dananya tetap dari LPDP, hanya saja yang mengelola itu adalah Kemdikbud. Jadi apa ya, sandwich ya antara Kemdikbud dan LPDP. Nah, kemudian siapa saja yang menjadi sasaran program ini? Sebenarnya banyak sekali, mulai dari guru, ada tenaga kependidikan juga, pelaku budaya, apalagi ya, mahasiswa berprestasi kalau nggak salah, kemudian ada dosen akademik, ada dosen vokasi, ada apa lagi ya, pelaku budaya, dosen vokasi, dosen akademik, S1, S2, S3 ya. Jadi cukup banyak ya. Dari tahun ini yang melamar itu angka terakhir 38.894 untuk ini dosen saja ya, dosen PTA. Kemudian ada 2.775 untuk PTV atau perguruan tinggi vokasi. Nah, dari hasil itu yang saya ketahui dari grup Telegram itu ada sekitar 2.000 ya. 2.000 pelamar yang dinyatakan lolos untuk mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia Kemdikbud. Oke, terus bagaimana caranya? Caranya sebenarnya cukup simpel ya dan tidak beda banget dengan LPDP. Kenapa? Karena BPI ini berbasis dokumen ya. Jadi tidak ada hanya seleksi administratif saja, jadi seleksi berkas. Beda dengan LPDP yang ada seleksi administratif, ada seleksi substansi wawancara, ya ada tiga tahapan. Kalau BPI ini cukup seleksi berkas saja. Nah, terus apa saja yang harus harus dipersiapkan ya. Saya coba ingat ya ini karena sudah cukup lama juga. Yang pertama itu yang menurut saya cukup perlu segera dipersiapkan adalah LOP, Letter of Acceptance dari perguruan tinggi tujuan ya. Karena apa? Karena pendaftarannya BPI ini melewati ya, jadi melewati pendaftaran perguruan tinggi ya, kalau tidak salah ya. Jadi bulan Juni, berarti belum dibuka ya. Pengumumannya itu tidak sinkron dengan pembukaan program studi. Kalau contoh dari saya kemarin begini, saya daftar di UNESA itu bulan 2, itu sampai bulan September. Padahal penutupannya itu kalau tidak salah bulan Juni atau Juli 2021. Nah, kan tidak mungkin saya dapat LOE. Nah, karena mungkin ada kebijakan dari UNESA untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa itu, maka diberikan kelonggaran untuk mendapatkan LOE lebih cepat ya. Tapi sebenarnya tidak berlaku di kampus-kampus yang lain ya. Buktinya beberapa
calon pelamar itu tidak berhasil mendapatkan LOE karena kampusnya ketat ya dalam penerbitan LOE. Syukur alhamdulillah kemarin saya bisa mendapatkan LOE lebih cepat dan akhirnya bisa mendaftar di PPI. Nah, berikutnya adalah izin ya, khususnya bagi dosen PTS seperti saya ya. Jadi harus mendapatkan surat rekomendasi dari kepala LLDikti setempat. Nah, ini yang cukup bikin harap-harap cemas ya. Karena apa? Karena prosesnya online seharusnya lebih cepat, tapi karena mungkin banyak juga pelamar dari LLDikti 7, jadi ya cukup membuat saya harap-harap cemas ya. Karena seingat saya H-1 baru dikirimkan surat rekomendasi dari LLDikti 7. Jadi bagi teman-teman yang sudah berminat untuk ikut PPI ini, saran saya, tips saya, bisa mempersiapkan diri lebih awal ya. Kalau mau dapat LOE lebih cepat ya daftar di gelombang pertama. Caranya bagaimana? Ya cek di website PMB masing-masing PT tujuan ya kalau di dalam negeri. Kalau di luar negeri ya mungkin bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu kuliah di sana. Jadi intinya kolaborasi lah. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Tetap kolaborasi itu sangat penting sekali. Bagaimana kita mendapatkan informasi sangat berharga sekali. Kapan kita harus mendaftar misalnya kalau di dalam negeri ada lurah LPDP juga bisa kita minta bantuan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan kebijakan di kampus tujuan. Terus berikutnya ini TOEFL ini ya ITP ya. Nah, ini juga menurut saya menjadi salah satu momok ya bagi pelamar beasiswa. Saran saya ya dipersiapkan belajar TOEFL-nya dengan baik, kemudian latihan, banyak latihan sebelum daftar di TOEFL ITP resmi ya. Nah, saya kemarin juga cukup lumayan skornya meskipun baru pertama kali ikut TOEFL ITP. Berikutnya proposal riset ya. Proposal riset juga harus segera disusun, meskipun hanya proposal tapi seyogianya dibuat dengan yang baik dan memang akan berdampak besar terhadap istilahnya kalau di LPDP itu kontributif terhadap penyelesaian masalah bangsa. Kalau saya di dunia pendidikan ya saya kaitkan dengan kondisi kualitas guru kemarin ya, bagaimana cara meningkatkan kualitas guru melalui technological, pedagogical, content knowledge ya. Itu riset proposal saya. Jadi pertama ada LOE itu cukup memakan waktu ya, kalau bisa segera digarap lebih awal. Ikut yang gelombang pertama. Yang kedua adalah rekomendasi dari LLDikti. Ini juga segera dipersiapkan karena ada cukup banyak itemnya, nanti akan saya tampilkan di layar juga, ada sekitar 10 kalau tidak salah. Dan yang penting karena di rekomendasi itu harus memuat izin dari atasan. Nah itu juga lumayan ya, jadi harus komunikasinya baik dengan atasan. Satu lagi untuk dapat LOE juga harus dapat rekomendasi dari akademisi ya. Kalau yang sudah bekerja dari pimpinan tempat bekerja, kalau yang belum dengan dosen pembimbing skripsi, tesis maupun dekan atau kaprodi yang kita kenal baik secara profesional maupun secara personal. Terus yang ketiga tadi TOEFL ITP ya. Bagi yang non bahasa Inggris mungkin harus banyak latihan ya, tidak perlu hafal vocabnya tapi harus banyak latihan karena menurut saya TOEFL, IELTS, TOEIC atau yang lain itu lebih bersifat drilling ya. Jadi semakin sering ada latihan akan semakin banyak soal atau jawaban yang nyantol di otak Anda semuanya. Bukan masalah prodi bahasa Inggris, karena juga banyak alumni prodi bahasa Inggris yang tidak mampu mendapatkan skor maksimal di tes TOEFL. Pertama tadi LOE, kemudian rekomendasi TOEFL ITP, berikutnya adalah proposal riset. Proposal riset sebisa mungkin dibuat yang ya memang seolah-olah mau kuliah S3 atau S2 atau S1. Jadi yang harus diwajibkan itu S3 ya. Kalau yang luar negeri pakai bahasa Inggris, kalau yang dalam negeri pakai bahasa Indonesia.
kurang lebih mirip-mirip dengan LPDP, cuman tahapan tesnya saja yang tahapan tesnya yang lebih sederhana ya. Oleh Kemendikbud tidak ada tes seperti substansi dan wawancara. Apalagi ya yang bisa saya share, mungkin itu ya kurang lebih tips and trick. Saya tidak tahu apakah itu tips and trick, tapi yang jelas dari puluhan ribu pendaftar, alhamdulillah saya termasuk salah satu di antara yang mendapat beasiswa. Jadi ya mungkin dengan sharing ini bisa minimal menjadi kalau referensi kayak terlalu tinggi, mungkin menjadi contoh sukses ya, best practice ya, meskipun juga beasiswa kan prinsipnya kan masih gerbang saja kan, yang jelas setelah ini kita masih harus kuliah selama 4 tahun. Untuk besarannya ya kita akan didanai selama 4 tahun atau 8 semester, 48 bulan. Dapat apa saja, dapat tuition fee, SPP, dan tunjangan buku, tunjangan hidup, dan tunjangan keluarga, tempat tinggal, asuransi, dan sepertinya cukup lengkap lah ya, kurang lebih sama dengan LPDP. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk dapat BPI tahun depan, saran saya bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Nanti bisa dicek ya di beasiswadosen.kemendikbud.go.id. Nah, biasanya pasti ada pengumuman ya di websitenya Dikti, itu ada pengumuman pembukaan beasiswa, biasanya ada pengumuman, jadi sering-sering cek di websitenya Dikti juga. Biasanya bulan-bulan awal tahun ya, Januari, Februari, Maret ya, mungkin sekitar bulan Mei lah kalau tidak salah, atau April, Mei, Juni itu. Jadi kalau bisa sebelumnya itu sudah mulai ambil tes IPP atau sudah merancang riset dan seterusnya. Saya kira cukup dulu dari saya, part 1 bagaimana tips and trick lolos beasiswa pendidikan Indonesia Kemendikbud 2021. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa dukung Pak Syafdal dengan cara like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Karena apa? Subscribe itu gratis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.